Halo, Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol, masih bersama saya Daris dan Mas Fudo dari OPFCI. Seperti biasa, di hari Senin ini kita akan membahas review One Piece chapter 1127. Nah, sebelum kita bahas, yang udah subscribe terima kasih. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Tanpa dukungan teman-teman, kita nggak akan bisa terus berkembang. Oke, jangan lupa subscribe ya. Oke, langsung aja kita bahas chapter 1127 ini. cover story dulu ya Mas ya. Ini apa Mhm. ya? Aku baru ngeh beberapa chapter terakhir ini baru ngeh pas baca ini sih. Jadi ternyata selama ini tuh kita dikasih adegan kulineran itu karena adegan Yamato makan terus kan, makan duduk santai gitu. Karena selama ini tuh kita Wano itu kelaparan kan. Jadi kayak sama Oda itu dikasih ditegasin kalau sekarang tuh mereka bisa makan dengan santai, dengan tenang, makan apapun, dimanapun kayak gitu. Subtle sih, tapi aku baru ngeh. Dan ada soal masalah penculikan ini aku ngelihatnya juga, waduh, penculikan aja udah geger gitu. Jadi kan Hmm, udah seperti negara damai kan. iya sih. Padahal cuma penculikan. Kalau dibandingkan sama Udah waktu nggak itu ya. kayak. Jadi memang ada kesan kedamaian yang ingin disampaikan sih Mm-mm. Sama sebelum ini, kedatangan Kurumiki kan. sama ini Inuarashi juga terungkap jadi daimyo ya namanya. Daimyo Kuri. Yang belum itu kalau nggak salah tinggal Kawamatsu, Okiku, sama Raizo. Tinggal 3 orang itu yang belum kelihatan. Sama Nekomamushi apa? Nekomamushi udah ya? Aku lupa. Bersihin kan dia, bersihin apa pedang itu loh, apa kalau nggak salah. Oh iya, Kalau nggak salah ya, aku lupa juga sih. ya mungkin teman-teman yang inget bisa dikoreksi lah. Tapi langsung aja ke Ah, cerita utama. Akhirnya apa? Di pohon yang dicurigai apa namanya nih Mas? Aku lupa namanya. Yggdrasil. Yggdrasil. Itu akhirnya dikasih lihat wujudnya walaupun tetap masih kayaknya masih jauh ini ya jaraknya. Iya, iya. Dan ini itu desa apa sih istilahnya? Desa Lego ya Mas ya. Yang bangunannya terbuat dari Lego. Mm-mm. Jauh banget dari kesan apa? Elbaf yang sebelumnya yang kita lihat di flashbacknya Big Mom. Kalau di situ kan kalau teman-teman ingat, di situ kan bangunannya itu kayak masih kayu, ya kayak rumah-rumah adat gitulah. Sementara ini Oh, tuh, adat. iya kan? Benar, benar, benar. Nggak salah sih. Sama kalau yang ini tuh bangunannya dari Lego. Jadi aku nangkepnya ini kayak ada di sisi Elbaf yang lain. Nah, dari sini tuh aku beranggapan kalau kayak mitologinya Yggdrasil ya Mas ya. Itu ada 9 apa sih? Bukan Yggdrasil sih, mitologi Norse kan sih. Iya, yang berhubungan Norse sama sih. Yggdrasil maksudku. Itu ada apa sih Mas namanya? Aku lupa. Yang Mas Daris yang lebih familiar nih kayaknya. Ada banyak realm ya, ada Midgard, ada apa Valhalla, Itu. macam. Nah, aku curiganya itu kita dikasih lihat kalau kita bakal tak kelihatan. Oda itu pengen bangun dunianya. Pulaunya Elbaf itu punya berbagai tingkatan. Soalnya kalau dilihat dari Pulau Elbaf yang dulu yang di flashbacknya Big Mom, itu kan kayak ada di bawah ya. Kelihatan juga pohon tapi gede banget jauh gitu. Agak jauh kelihatannya. Dan sementara ini kita nggak dikasih lihat tanahnya dari tadi. Tanahnya Oh yang iya, benar. secara luas itu nggak dikasih lihat mas. Cuman kayak tempat jatuhnya lebah itu aja. Jadi aku nganggapnya ini mungkin ada agak tinggi dan gantung di pohon Yggdrasil. Kayak penggambarannya, aku lupa masukin ke sini sih, tapi kayak penggambarannya mitologi Yggdrasil mungkin teman-teman bisa nyari sendiri. Jadi mungkin ini salah satu dari 9 distrik mungkin ya kalau sebutannya mereka. Distrik atau provinsi di Elbaf mungkin. Benar bisa jadi sih. Soalnya udah ada 2 area yang punya kesan world buildingnya, bangunannya itu beda banget. Di desanya Big Mom, yang flashbacknya Big Mom sama ini gitu. Terus yang menarik lagi,
di sini dikasih lihat ini Mas. Apa? Dia nyebutin Irgat sama Sungat. Sempet nangkep nggak Mas Daris? Di sini kan, kita harus lapor ke Sungat nih, harus lapor ke Dewa Matahari, seolah-olah Sungat ini posisinya kayak Enel sama Gunvor dulu di Skypiea, seolah-olah itu ada sosok yang harus yang berjabatan sebagai Sungat dan ngelaporin segala hal itu ke dia gitu, seolah-olah. Nah, di satu sisi sempat dikasih lihat kalau sempat disebutin sama penduduknya Lego ini, desa Lego ini, disebut-sebutin kalau ada dewa kuping, dewa telinga. Iya, dewa kuping. Dan dia nyebutin kalau itu kelinci raksasa yang kemungkinan dimakan sama Luffy. Nah, apakah semua yang gede buat mereka itu dewa? Kita nggak tahu sih jabatannya, modelannya kayak gimana. Yang jelas kita bakal dikasih lihat lore-nya apa sih sebutannya Mas? Lore itu Apa? World building-nya. Oh iya. Mungkin bakal agak beda sama yang selama ini. Mungkin Sungat sama Irgat itu dalam tanda kutip jabatan di Elbaf. Nah, dewa kuping ini seekor kelinci kamu ingat gede. Gak sih? Gimana? Kamu ingat gak sih di Skype itu ular raksasanya tuh disebut apa sih? Aku lupa. Aku juga lupa. Kashigami, tapi aku lupa nama artinya Kashigami ini apa. Dewa kan? Dewa iya, juga kan? Gaminya dewa, kasihnya ini aku lupa. Nah, bisa jadi yang jelas dewa kan? Ya, yang jelas juga didewakan. Ini mungkin hal yang mirip. Didewakan gitu. Bukan sebagai jabatan, tapi mungkin sebagai sebutan. Oh iya, bisa jadi juga. Tapi bakal menarik sih lihat konfliknya nanti karena Luffy udah makan salah satu deity mereka. Mungkin salah satu konfliknya bakal mulai dari sini ya Mas ya. Ya, tapi aku ngelihatnya sih Elbaf ini mungkin akan jadi jawaban untuk salah satunya Pulau Langit ya, karena ada pohon segede itu yang mungkin nanti akan sampai ke langit. Implikasinya ada macam-macam. Satu, kamu ingat band apa namanya itu loh? Apa itu loh yang legenda pohon kacang yang sampai ke awan itu? Apa sih namanya? Jack? Bukan legenda itu. Dongeng juga sih disebut. Dongeng pohon kacang yang sampai ke awan itu. Karena bentuknya juga nggak jauh-jauh banget kan tuh kalau dilihat ya. Satu itu, kedua Elbaf ini adalah salah satu civilization, salah satu peradaban yang tidak terdampak oleh dunia luar. Iya, terisolasi ya. Terisolasi sih enggak, tapi nggak ada yang berani macam-macam. Kalau Wano itu kan terisolasi. Kalau Wano itu terisolasi. Kalau Elbaf tuh nggak ada yang berani macam-macam. Nah, menarik sih. Soalnya keberadaan Elbaf tuh diketahui dan publik paham, cuman nggak berani diapa-apain gitu. Karena raksasa. Kan sering disebutin. Mungkin seharusnya itu. Makanya yang realm yang kamu sebut tadi tuh mungkin ada salah masing-masing itu akan menjawab keberadaan peradaban lama atau ada hubungannya dengan Skype yang ada hubungannya juga dengan peradaban lama juga. Mungkin aku arahnya ke sana sih kalau melihat. Yang jelas world buildingnya One Piece ini mungkin bakal lebih kentara nanti di sini ya. Lanjut dulu. Nah, ini yang di desa Lego tadi, kita nyebutnya desa Lego aja ya Mas ya. Kalau ngelihat dari size lebah raksasa ini dibandingkan Nami dan lebah raksasa ini dibandingkan orang-orangnya, kelihatan ke orang-orangnya ini bukan raksasa. Jadi yang tinggal di Elbaf, big chance, kemungkinan besar nggak cuman raksasa. Jadi nggak akan heran kalau ternyata nanti
ada Skypian, bangsa Skypia juga di salah satu realmnya Elbaf. Iya iya iya. Ini cuman Itu maksudku tadi itu. Ini cuman buat nice to know aja sih. Trivia aja sih ini. Cuman aku ngerasa lucu juga di chapter dimana ada Lego. Kita dikasih lihat ada yang kesandung Lego. Kan terkenal Iya, banget itu. Mas Lego. Kalau keinjek sakit gitu. Nah, namanya Tsunami kesandung. juga kan. Terus lanjut. Nah, ini monster kucing. Jadi bisa diasumsikan semua yang ada di sana, hewan-hewan yang ada di sana itu pada gede semua ya Mas ya. Nah, yang menarik ini kucingnya bisa jadi singa. Menurutmu apa ini Mas? Ini nggak punya gambaran sih. Selain buah iblis paling ya. Aku bakal Iya ngerasa. Sebenarnya aku nggak tahu ya. Aku udah kamu siapin atau belum? Cuman segala hal yang terjadi itu kayak apa ya? Magic banget gitu loh. Oh iya. Beneran mulanya nggak ada gitu. Ini jadi ini jadi ini. Aku nggak. Ini kalau dibayangin sih, kalau dicariin jawaban yang paling sederhana ya ini tuh Loki as trickster or prankster itu sih yang membuat semuanya kejadian tuh. Cuman bakal lucu banget kalau buah iblis. Kenapa? Kucingnya mirip Nekomamushi. Iya mirip Nekomamushi. Cuman bakal lucu banget kalau misalnya ada buah iblis yang ibaratnya kekuatan yang staple banget, umum banget di anime ya, berubah jadi singa. Dikasihnya ke kucing random kalau di One Piece. Itu kan sebenarnya kekuatan jadi singa itu klise ya. Di anime itu banyak banget yang manusia singa, manusia ini itu yang jadi karakter penting. Nah kalau di sini dikasihnya ke kucing random tuh lucu banget sih kok menurutku. Kalau seandainya ini buah iblis ya. Lanjut dulu. Terus singanya dihajar dengan pola yang sama kayak apa? Mas Daris kalau ingat di Arabasta di chapter 162 waktu mereka pertama kali sampai di padang pasirnya, itu trio monster sempat ngalahin kadal besar ini. Kadal apa ular nih aku lupa adegannya. Kamu habis ini soal ini sih. Ini sama persis dengan adegan yang baru ini. Nah, menariknya jurusnya juga sama persis, cuman versi upgrade-nya. Ya, ini sebagai adegan tuh keren ya. Cuman sebagai cerita enggak. Kenapa? Ini tuh ngapain mereka bertiga ngeroyok satu monster? Ya, mereka sendiri juga kuat gitu kan. Makanya udah enggak levelnya gitu loh. Ya, tapi bisa dibilang karena jurusnya juga jurus sederhana sih. Iya, maksudku ngapain gitu? Kepentingannya apa? Kalau menurutku, ini tuh Oda itu pengen callback ke Arabasta. Ya, enggak, aku paham soal itunya. Cuman ini kan itu kan rule of cool ya, keren-kerenan kan. Nah, cuman ngapain gitu? Nanti kalau dari sudut pandangku ini ada penjelasannya. Tapi nanti dulu, aku bahasnya agak belakangan aja. Oke. Cuman kalau dari segi meta, bahas secara meta, secara cerita, bukan di luar cerita ya, secara keinginan Oda, aku ngerasa kalau Oda itu pengen callback ke Arabasta ini karena ada alasannya kayak yang aku bilang kemarin di review lalu, yang hilang di Elbaf itu ada 6 anggota pertama yang perpisahan sama Vivi. Terus kita dikasih adegan yang mirip dengan pembukaannya Arabasta juga di chapter pertama Arabasta kalau nggak salah ini. Waktu mereka pertama sampai Arabasta juga adegannya sama persis. Nah, aku punya feeling Oda itu pengen munculin Vivi di sini, tapi nggak tahu gimana. Ini cuman pengen ngulang apa yang ku sebut di review lalu sih. Cuman kalau alasan in story nanti tak jelasin. Tapi lanjut dulu ya Mas ya. Oke. Nah, banyak banget ini yang ku sebut di judul. Ini kesalahan Oda apa halusinasi sih?
Soalnya banyak banget errornya di chapter ini dan di chapter lalu. Contohnya, aku kasih lihat di gambar ya Mas ya. Sabuknya Nami, pedangnya Nami. Yang menarik Mas, kalau Mas Daris perhatiin, aku mungkin teman-teman bisa koreksi kalau misalnya salah. Cuman yang tak perhatiin itu, setiap Nami make klimatak ngeluarin Zeus, pedangnya hilang. Ya itu. Salah satunya di itu adegan ini. Kalau nggak gatek nggak bakal paham sih. Aku pas baca juga nggak ngeh kok. Wajar. Tapi ini kesalahannya banyak banget. Salah satunya ini, pedangnya tiba-tiba hilang. Iya. Tapi hilangnya itu terlalu banyak ya. Tiap Zeus tiap Nami ngeluarin Zeus. Nah, ini sabuknya Nami juga beda. Terus gelang di tangan kanan tiba-tiba pindah di tangan kiri. Gelang bentuk sabuk di kaki, di pahanya Nami tiba-tiba hilang. Terus tasnya Usopp hilang. Sempet hilang. Ini kakinya Sanji nih, salah satu yang fatal. Yang dicas itu kaki kanan, tapi nendangnya pakai kaki kiri. Terus yang Luffy ini malah lebih fatal lagi. Di 2 halaman terakhir, awalnya pedangnya nggak ada. Terus tiba-tiba pedangnya ada. Terus tiba-tiba pedangnya berubah jadi kapak. Ini yang kamu sebutin tadi, Mas. Bisa jadi ini ulahnya Loki sebagai prankster. Iya. Semua ini itu kayak ilusi. Nah, yang menarik Mas, kenapa yang kamu bilang rule of cool tadi, kenapa harus 3 orang? Ini sebenarnya ada lagi kesalahan yang mungkin belum tak sebutin ya tadi. Luffy topi jeraminya hilang tapi dia kalem-kalem aja. Nggak ada tanda-tanda topi jeraminya ada sama dia gitu loh. Terus siapa? Nami juga lock postnya hilang, tatonya juga sempet hilang. Terus Luffy juga nyebutin jurus Gear 4, tapi yang dipakai jurus Gear 3. Errornya kan banyak banget ya Mas ya? Iya, terlalu banyak. Tapi menariknya, ini mungkin clue-nya dari Oda. Menariknya tuh apa ya istilahnya? Kesalahannya Luffy itu termasuk yang dia sebutin sendiri. Jadi, aku punya feeling kalau mungkin aku lanjutin satu slide lagi deh biar lebih menjelaskan. Chopper nggak muncul sama sekali di chapter ini. Ini juga ada alasannya, Mas. Kalau menurutku. Kenapa? Gimana? Nah, kamu ingat nggak di awal chapter ini, Mas? Nami itu ngomong apa? Luffy, Sanji, Zoro, aku bahkan mau Usopp yang muncul pun nggak apa-apa. Tapi dia nggak nyebutin Chopper. Akhirnya gimana? Usopp muncul duluan. Terus pas ketika akhirnya Usopp sama Nami terdesak, terus muncul Luffy, Zoro sama Sanji. Dan Luffy salah nyebut nama jurusnya. Bisa jadi kita itu lagi ngelihat ilusi dari sudut pandangnya Nami. Ini ilusi besar dari sudut pandangnya Nami. Soalnya Luffy, Zoro, Sanji baru muncul ketika Nami sama Usopp terdesak. Dan Chopper nggak muncul. Karena yang diharapkan Nami muncul tuh mereka berempat. Masuk akal. Make sense sih. Ya walaupun aku berharapnya nggak seketebak ini. Tapi kesalahan-kesalahan Oda di chapter ini tuh kayak terlalu banyak gitu loh. Sampai yang disebutin Luffy sendiri juga salah. Jadi ada kecurigaan itu ilusi. Apalagi yang ku sebut tadi, setiap Nami pakai klimatak, setiap Nami pakai Zeus, pedangnya hilang. Jadi ada kemungkinan pedangnya itu sebenarnya klimatak yang disamarkan. Ngerti nggak Mas? Bang. Jadi ada kecurigaan bahwa Loki, yang mungkin kalau teman-teman nonton Marvel, Loki kan God of Mischief ya Mas ya? Dewa kenakalan, emang bandel, emang iseng gitu. Bisa jadi ini bagian dari keisengannya Loki. Bisa jadi buah iblis. Ilusi misalnya. Bener. Ya pasti buah iblis yang jelas. Iya, tapi belum tentu kan ini bisa jadi Oda beneran salah. Walaupun aku ragu banget kesalahannya sebanyak ini. Kalau salah tuh terlalu banyak sih. Jadi agak aneh gitu loh.
salahnya dikit gitu nggak masalah gitu. Kalau salahnya satu chapter mungkin 1 atau 2 gitu, emang wajar ya, manusiawi. Cuman salahnya sebanyak ini dan editor ngebiarin, harusnya emang sengaja ya kan ya. Bakal menarik banget kalau ternyata buah iblisnya Loki ini altering reality dalam bentuk hipnotis ya. Walaupun bisa jadi juga efek dari yang disebutin Usopp di sini, minuman alkoholnya Elbaf. Tapi ya aku lebih suka kalau ini buah iblis ya. Sama lebih suka kalau Loki sih, biar secara cerita make sense. Ya kan nggak asik banget kalau gara-gara alkohol ya kan. Tapi apapun tuh kelihatannya emang itu sih. Kelihatannya memang jelas-jelas ada pihak ketiga atau ada benda ketiga yang menjadikan semua ini mungkin. Ya itu juga makanya ada yang mikir singa kucing yang bisa jadi singa tadi itu kejauhan lah kalau boleh. Kucing yang bisa jadi singa itu mungkin juga dari kekuatannya Loki, bukan buah iblis singa gitu. Nah itu tadi makanya yang rule of cool kamu bilang tadi, kenapa harus bertiga? Ya karena Nami inget di kepalanya dia itu trio monster itu pernah ngehajar kayak gitu. Dia pengen monster itu dihajar lagi kayak gitu. Di kepalanya dia itu, di benak dia itu, nah pengen diselamatin Luffy, Zoro, Sanji, makanya keroyokan. Oke. Kayak gitu. Kalau menurutku. Jadi ada kemungkinan ini bukan Luffy yang asli, soalnya nggak ada topi jeraminya, tapi dia adem ayem. Iya. Dan misteri yang masih belum kejawab, siapa yang bangunin Nami? Itu nggak ada. Iya kan? Kirain Zeus. Soalnya Zeus itu waktu dipanggil dia bilang ke Naminya tuh, pagi Nami, seolah-olah dia baru bangun juga. Iya, akhirnya jadi bukan Zeus gitu. Kemungkinan bukan Zeus juga gitu. Mungkin udah kali ya Mas ya. Banyak banget aku ngomongnya ini. Oke, itu aja kali ya bahasan kita soal ini. Aku jujur nggak begitu banyak ngomong karena memang aku biasanya kalau chapter setup gini tuh masih blank mau mikir apa sih. Masih awal arc ya. Setup gini aku bingung sih. Selalu bingung, ya udahlah gitu. Ngikut. Oke, thank you. Terima kasih udah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa juga follow medsos OPFCI yang ada di bawah di deskripsi kita. Dan medsos Ruang Ngobrol yang ada di deskripsi juga. Sampai ketemu lagi di konten One Piece kita selanjutnya. Thank you. Thank you.